Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial pembelajaran mata kuliah dasar pemrograman. Untuk pertemuan sekarang kita sudah memasuki pertemuan 6 ya, dimana kita akan membahas list dan tuple. List adalah tipe data yang berisi satu atau beberapa nilai di dalamnya. Nilai-nilai ini sering juga disebut item, elemen, atau anggota list gitu ya. Misalkan di sini kita ada punya variabel list ya, misalkan di sini list kosong di mana dia tidak mempunyai elemen gitu ya, makanya disebutnya list kosong, misalkan seperti itu. Kemudian di sini kita mempunyai list yang berisi dengan tipe data integer, misalkan isinya 1 2 3 4 5. Kemudian di sini juga kita misalkan mempunyai list dengan tipe data campuran ya, misalkan di sini ada integer, kemudian ada float dan ada string gitu ya. Nah, di sini juga kita list juga ada yang disebut dengan list bersarang gitu ya, seperti ini. Oke, untuk mengakses anggota list itu menggunakan fungsi indeks. Jadi indeks itu dimulai dari angka 0 gitu ya. Kita langsung coba praktikkan ya. Misalkan di sini ada contoh ya, dimana kita mempunyai tipe data kita mempunyai variabel mylist ya, dimana isinya dari list itu adalah ada I, ada loop, kemudian ada Python, dan ada programming dan 2017. Misalkan kita akan mencetak indeks yang pertama ini ya, kita akan mencetak indeks yang pertama, dan yang di sini kita akan mencetak indeks yang kelima gitu ya. Kita coba run. Nah, maka akan muncul gitu ya, karena indeks yang pertama itu adalah I dan indeks yang kelima itu adalah 2017. Coba kita misalkan rubah gitu ya, kita misalkan rubah jadi 1 misalkan ya, maka dia akan berubah menjadi love karena indeks yang kedua itu adalah love gitu ya. Coba misalkan kita ganti dengan 8 misalkan ya. Di sini kan indeksnya hanya ada 5, tapi kita misalkan ketikkan 8, maka yang terjadi adalah error gitu ya, list index out of range. Jadi tidak ada indeks 8 gitu. Program tidak mengenali indeks yang ke-8 karena tidak ada gitu ya. Kalau misalkan kita salah, maka akan muncul pesan error seperti itu. Oke, kita coba list yang bersarang ya. Kita kasih komentar dulu seperti ini. Oke, kita rubah. Oke, misalkan di sini kita mempunyai variabel your list gitu ya, dimana elemennya adalah seperti ini. Misalkan ya, kita akan mencetak list yang kedua gitu ya, list yang kedua, kemudian elemen yang pertama gitu ya. List yang kedua berarti ini ya, elemen yang pertama gitu, maka yang akan muncul adalah 1 gitu ya. Nah, kemudian di sini kita akan mencetak list yang ini ya, elemen yang kedua berarti 3. Coba kita buktikan, kita run. Nah, maka hasilnya adalah 1 dan 3 gitu ya. Bagaimana kalau misalkan kita ingin mencetak list yang ini saja misalkan ya, kita tinggal rubah saja seperti ini. Seperti ini. Nah, maka dia akan muncul hello karena kita mencetak indeks yang pertama tuh ya, list yang pertama. Kemudian misalkan kita tambahkan nih, misalkan ya, elemen yang keberapa, misalkan kita taruh di sini kan ada 1 2 3 4 5, ada 5 elemen, misalkan kita cetak elemen yang keempat gitu ya, maka yang akan muncul adalah O gitu ya. 1 2 3 maaf ini 5 ya, maaf ini 5, berarti yang muncul adalah O, elemen yang kelima gitu ya, seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ada list dengan indeks negatif. Nah, perbedaannya kalau misalkan kalau misalkan bilangan positif itu dari 0 ya, dari depan maksudnya, maaf, dari sini ya. Kalau negatif itu dari 1, dari min 1 dari belakang, dari sini ya. Kita contohkan, misalkan tadi kita isikan 4 itu adalah O gitu ya. Kita seperti itu. Nah, O ya, misalkan kita rubah jadi min 1 seperti ini ya. Kita run. Nah, maka yang muncul adalah tetap tetap O yang muncul karena dia itu dianggapnya indeks yang min 1 gitu ya. Kita rubah jadi misalkan 4, maka yang akan muncul adalah huruf H gitu ya.
oh maaf huruf E gitu ya. Seperti itu ya. Jadi fungsinya kalau negatif itu dari belakang gitu ya. Seperti ini ya, karena untuk negatif itu tidak dari 0 tapi dari 1, makanya tadi munculnya adalah E gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi ini memotong slice ya, seperti tadi sudah dicontohkan. Kemudian di sini ada contoh yang berikutnya, yaitu mengubah anggota list gitu ya. Kita coba buka dulu. Nah, seperti ini ya. Misalkan kita mempunyai variabel ganjil misalkan ya, dan isinya itu adalah 1, 3, 4, 7, 9 misalkan ya, seperti itu. Coba kita lihat. Oke, nah di sini misalkan kita akan mengubah item ketiga gitu ya. Berarti indeks kita akan mengubah item yang ketiga itu berarti ini ya, angka 4. Misalkan kita rubah jadi 5 gitu ya. Sebentar. Nah, seperti ini kalau misalkan sudah, misalkan kita run. Nah, maka dia akan berubah yang tadinya 1, 3, 4, 7, 9, maka dia akan berubah menjadi 1, 3, 5, 7, 9 ya. Oke, yang berikutnya mengubah sekali banyak gitu ya. Nah, di sini kita akan mengubah indeks yang kedua sampai yang kelima gitu ya. Kita rubah indeks yang ketiga sampai kedua sampai kelima. Berarti dari sini ya, dari 4, 7, 9 ya akan dirubah menjadi 11, 13, 15 ya. Kita coba tekan. Nah, maka dia akan mengubah dari sini ya sampai akhir gitu ya. Akan dirubah. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi list itu sifatnya itu mutable ya. Jadi artinya anggota list itu bisa dirubah gitu ya, berbeda dengan string dan tuple yang bersifat immutable atau tidak bisa dirubah. Oke, berikutnya ada metode list ya. List memiliki banyak metode untuk operasi seperti menambahkan anggota, menghapus, menyisipkan, menyortir, dan lain sebagainya yang mereka bisa akses menggunakan format list.method seperti ini ya. Misalkan kita akan menambahkan anggota list dengan fungsi append. Misalkan kita punya variabel ganjil ya, variabel ganjil seperti ini. Nah, misalkan kita akan menambahkan kita akan menambahkan angka 9 setelah angka 7, maka kita gunakan fungsi ganjil.append 9 seperti ya. Maka ketika kita cetak variabel ganjilnya, maka anggota listnya dia akan bertambah ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan dengan perintah extend gitu ya, extend 11, 13, 15. Ketika kita cetak maka variabel ganjilnya akan bertambah ya, 11, 13, 15. Kita juga bisa menggunakan operator plus untuk menggabungkan dua list dan operator untuk melipat gandakan list. Nah, misalkan di sini ada variabel genap ya, ada isinya ada 2, 4, dan 6. Misalkan kita print genap tapi ditambahkan dengan list yang baru, misalkan 8, 10, 12, maka ketika dicetak akan muncul gitu ya, seperti ini. Kita juga bisa menduplikasikan gitu ya dengan operator ini ya, perkalian, misalkan seperti ini, dan hasilnya seperti itu ya. Kita juga bisa menyisipkan anggota list dengan fungsi insert gitu ya. Kita akan menyisipkan 9 setelah angka 7, maka perintahnya seperti ini ya. Ketika kita sudah membuat variabel ganjil yang seperti ini, setelah ditambahkan maka ketika di print akan bertambah gitu ya anggota listnya. Kemudian di sini berikutnya akan pembahasan mengenai menghapus anggota list gitu ya. Menghapus kita bisa menggunakan metode remove, pop, atau kata kunci del untuk menghapus anggota list. Selain itu kita bisa menggunakan perintah clear untuk mengosongkan list ya. Fungsi pop selain menghapus anggota list juga mengembalikan nilai indeks anggota tersebut. Hal ini berbeda bila kita ingin memanfaatkan indeks dari anggota yang terhapus untuk digunakan kemudian. Kemudian kita juga ada list juga bisa mengurutkan anggota list dengan perintah sort ya. Misalkan kita punya variabel alfabet, misalkan A, B, acak gitu ya, kita acak, terus kita lakukan perintah
sortir gitu kan. Kita panggil variabelnya karena sudah diketikkan variabel alfabet ya, maka ketika kita tambahkan fungsi sort, ketika kita print maka dia akan berurut gitu ya, seperti itu. Kemudian membalik urutan list ya. Selain mengurutkan, kita juga bisa membalikkan urutan list dengan metode reverse. Kalau tadi diurutkan, kali ini kita akan dibalik gitu ya. Tapi dibaliknya tidak dari misalkan A B C D E F G, misalkan dari G kemudian F gitu ya. Enggak seperti itu, tapi sesuai dengan list yang sudah kita tentukan. Misalkan di sini ada list A C D E B, ketika kita gunakan perintah reverse maka yang akan dicetak itu adalah B E D C A gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah tuple. Tuple mirip dengan list, bedanya tuple bersifat immutable sehingga anggotanya tidak bisa berubah gitu ya. Kalau mirip, mengapa harus menggunakan tuple? Kita menggunakan tuple tergantung kebutuhan. Untuk beberapa hal tuple memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, karena tuple adalah immutable, maka iterasi pada tuple lebih cepat dibandingkan list. Tuple bisa berisi anggota yang immutable yang dapat digunakan sebagai key untuk dictionary. List tidak bisa dipakai untuk itu ya. Jadi tuple itu kelebihannya bisa digunakan untuk dictionary. Nanti akan ada pembahasan mengenai dictionary. Kalau kita memerlukan data yang memang tidak untuk diubah, maka menggunakan tuple bisa menjamin bahwa data tersebut akan write protect ya. Jadi tidak bisa dirubah. Nah, misalkan kita akan membuat tuple ya. Kalau tadi dengan tanda kurung siku ya, kalau list, kalau tuple itu dengan tanda kurung seperti biasa gitu ya. Masing-masing dipisahkan oleh tanda koma. Menggunakan tanda kurung sebenarnya hanya opsional, tapi kita sebaiknya tetap menggunakannya untuk kemudahan pembacaan kode. Jadi untuk membedakan mana yang list, mana yang tuple, kita gunakan tanda kurung yang berbeda. Kalau misalkan tadi list itu harus menggunakan kurung siku, tapi untuk membuat tuple alangkah lebih baiknya menggunakan tanda kurung yang biasa seperti ini ya. Di sini ada contoh membuat tuple ya. Nah, seperti ini ya. Misalkan di sini kita punya variabel myTuple gitu ya. Membuat tuple kosong seperti ini, kosongkan saja. Ketika kita cetak maka yang akan muncul adalah seperti ini saja, kosong. Berikutnya tuple dengan satu elemen gitu ya, seperti ini ya. Kemudian di sini ada tuple berisi dengan integer seperti ini contohnya. Di sini ada tuple bersarang seperti tadi ya, seperti list, sama saja seperti ini misalkan. Dan di sini misalkan tuple bisa tidak menggunakan tanda kurung ya, jadi bisa gitu ya, seperti ini juga. Kemudian di sini memasukkan anggota tuple variabel yang bersesuaian gitu ya. Nah, seperti ini ketika kita cetak, ketika kita run. Nah, maka yang ini tuh adalah ini ya, cetakannya seperti ini untuk yang ini. Kemudian yang ini sama saja seperti ini. Kemudian yang ini juga sama ya, dan seterusnya gitu ya. Kita lanjutkan. Mengakses anggota tuple. Oke, di sini ada ini, kita coba praktikkan. Oke, di sini misalkan kita akan mencetak ya indeks 0 sampai dengan 2, maka perintahnya adalah seperti ini. Print myTuple itu adalah variabelnya ya, myTuple. Kemudian seperti ini, 0, kemudian titik 2, 3. Maka yang akan muncul adalah ini ya, PRO. Begitu pula dengan ini, kita akan mencetak misalkan indeks 2 sampai 5. Maka perintahnya seperti ini. Dan ini juga sama nih. Misalkan kita akan mencetak dari indeks 3 sampai akhir. Coba kita running. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Misalkan kita juga bisa rubah nih dari ini ya. Di sini misalkan kita kasihkan 1, 0. Nah, seperti ini ya. Maka kalau misalkan kita ingin mencetak semuanya, maka misalkan kita isikan 0 seperti ini ya. Kita lanjutkan. Mengubah anggota tuple gitu. Setelah tuple dibuat, maka anggota tuple tidak bisa lagi diubah atau dihapus ya. Berbeda dengan list. Karena list itu bisa diubah dan dihapus. Jelasnya pada contoh ya. Saya coba dulu ya. Nah, seperti ini ya. Misalkan kita punya variabel myTuple di mana isinya seperti ini misalkan ya. Kita tidak bisa mengubah anggota tuple ya. Bila kita hilangkan tanda komentar pada baris ke-6 yang ini ya,
baris ke-6 ya. Misalkan kita akan rubah indeks yang pertama, indeks yang kedua itu jadi 8 misalkan ya, ini ya. Seperti ini misalkan ya. Kemudian misalkan kita tambahkan print my tuple gitu ya. Kita ini jadikan dulu komentar dulu. Seperti ini ya. Ketika kita run, nah maka akan muncul error ya, tuple object does not support item assignment ya, jadi tidak bisa dirubah gitu ya. Kemudian kita lanjutkan, ini saja dulu ya, kita kasih komentar, kemudian kita lanjutkan. Tapi list dalam tuple bisa diubah ya, list di dalam tuple, bukan tuple tapi list gitu ya. Misalkan kita akan mengubahnya ya, yang list ini ya, list yang ini kita akan rubah jadi angka 7 misalkan ya. Kita runningkan, nah maka dia akan berubah teman-teman ya. Tuple tidak bisa dirubah tapi list bisa dirubah gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Menguji keanggotaan tuple. Seperti halnya string dan list, kita bisa menguji apakah sebuah objek adalah anggota dari tuple atau tidak, yaitu dengan menggunakan operator in atau not in untuk kebalikannya ya. Oke, kita langsungkan saja, contohkan. Nah, misalkan kita mempunyai variabel myTuple ya, isinya adalah ini. Nah, misalkan kita akan menggunakan perintah in gitu kan ya. Kita akan mencari ya, 3 ya. 3 di sini karena ada 3 dalam tuple kita, maka hasilnya adalah true ya. Kemudian kita akan mencari dalam tuple kita ya. Maka hasilnya false karena tidak ada dan yang terakhir karena kita menggunakan not in ya, berarti karena di sini tidak ada ya, maka hasilnya akan true bukan false. Harusnya kan false, karena kita menggunakan perintah not in maka hasilnya adalah true. Kita contohkan. Nah, seperti ini ya, true untuk yang ini, kemudian false yang untuk yang ini ya, dan ini adalah true gitu ya. Kita lanjutkan. Iterasi pada tuple. Kita bisa menggunakan for untuk melakukan iterasi pada tiap anggota pada tuple. Ya, kita coba. Seperti ini ya. Misalkan kita mempunyai variabel nama ya, dimana ada Galih dan Ratna misalkan. Terus kita menggunakan fungsi for gitu ya. For name in nama gitu ya. Kemudian print hi ya, string hi. Kemudian kita tambahkan variabel nama ya. Kita contohkan. Nah, maka yang akan muncul adalah Hai Galih, Hai Ratna, karena di sini kita menggunakan string Hai dulu ya. Kalau misalkan seperti ini saya contohkan ya, maka yang akan muncul adalah Galih dan Ratna saja karena kita tidak menambahkan string ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini ada fungsi bawaan dari tuple ya, bisa teman-teman baca sendiri. Dan di sini juga ada studi kasus ya. Nah, seperti ini ya. Oke, mungkin untuk pemaparan dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.